Pertama, bagaimana pertama kali perasaan Anda memasuki negara Yaman? Pertama kali perasaan saya masuk negara Yaman ini, satu mungkin rasa kagum, mungkin kedua rasa bingung tuh, masalah bingung. Bingungnya apa? Kagum kenapa, bingung kenapa itu? Kalau kagum itu mungkin kayak gini gitu. Kayak gini gimana itu? Sulit diungkapkan lah, intinya sulit diungkapkan. Kalau bingung itu ya satu, ingin lingkungan beda, apalagi ketika kita masuk pertama kali kan, waktu saya itu lewat jalur Oman, Naik bis ya? naik bis masuk waktu Sokhro itu, terus di situ Ketika melewati perbatasan Oman, ketika masuki negara Yaman tuh gimana perasaan tuh? Apa ada rasa sedih, rasa kecewa? Kalau kecewa mungkin terlalu kasar ya, sedih, kurang lebihnya sedih. Sedih kenapa itu? Sedihnya itu ya kok gini gitu loh, lucu gimana gitu, Nggak sesuai ekspektasi yang kita bayangkan ya? nggak sesuai ekspektasi. Tentunya tetap asik lah, cuma nggak sesuai ekspektasi aja. Bagus cuman nggak sesuai ekspektasi yang kita. Kemarin masuknya melalui jalur apa? Kalau saya melalui jalur tes dari Akov Indonesia, itu pusatnya di Cirebon, Jaka Satru itu. Enggak, maksudnya jalurnya lewat situ. Itu jalur beasiswa apa non beasiswa gitu loh? Beasiswa, tapi beasiswa di Yaman itu nggak full ya. Tidak ada yang full. Nggak ada yang full yang setahu saya. Kenapa kok nggak ada beasiswa full di negeri Yaman ini? Kalau pertanyaan seperti itu mungkin apa ya? Mungkin beda. Ini masanya di Yaman waktu kita belajar di Yaman itu beda dengan kayak di Mesir, di Maroko. Kalau di Mesir itu mungkin salah satu faktor juga Kemenak ya. Kemenak itu ada ulur tangan untuk ya warga negara Indonesia yang mau belajar di negara itu. Tapi kalau di Yaman itu nggak ada. Malah pemerintah itu agak kayak menahan kita pas kita mau berangkat aja kita. Nah, mungkin seperti itu. Itu agak sulit. Iya. Bagaimana konflik antara Yaman dan Saudi, apakah masih berlangsung? Konflik, setahu saya konflik itu kalau sekarang enggak lah, nyaman banget. Nyaman, sangat nyaman. Sangat Berarti nggak ada konflik. Nggak ada konflik di sini. Itu di negara Yaman semua nggak ada konflik apa gimana? Ya, gini, kalau konflik di Yaman itu yang saya tahu enggak semuanya. Dalam artian di salah satu tempat, salah satu daerah saja, sebagian daerah, khususnya di Yaman Utara ya. Setahu saya Yaman itu. Selatan. Ya. Kan Yaman Utara. Enggak, maksudnya konfliknya itu di Yaman Utara, sedangkan warga negara Indonesia itu menuntut ilmunya itu di Yaman Selatan. Jadi sangat jauh. Jarak keduanya ini kurang lebih adalah dua hari. Jadi ya jauh banget. Ya. Sangat nyaman di sini. Kalau di Yaman ada universitas apa aja? Terus enaknya ambil jurusan apa? Universitas di Yaman itu khususnya di Hadramaut yang saya tahu itu banyak. Ada Al-Ahqaf, ada Universitas Institut Al-Idrus, terus ada baru kemarin yang dibuka tuh yang Wasatiyah, terus Asyafi'i, terus ada Royan ya, Jamia Iman. Tapi kebanyakan Indonesia itu masuknya di Ahqaf, Wasatiyah, terus Syafi'i, Idrus. Kebanyakan Tapi paling banyak di Ahqaf. Paling banyak di Ahqaf. Apa yang kuliah di Yaman hanya untuk laki-laki Kak? Atau perempuan juga bisa? Enggak, kuliah di Yaman itu laki-laki perempuan bisa. Laki-laki perempuan bisa berarti ya? Bisa. Kayak di Syafi'i itu nggak ada perempuannya, nggak ada. Kalau untuk Indonesia belum dibuka mungkin, atau mungkin dari sini nggak ada. Kalau di Ahqaf itu khususnya kalau mau kuliah di untuk putri itu di Ahqaf itu ada. Nah, terus apakah disyaratkan di sini untuk akhwat jika ingin kuliah di Yaman, apakah syaratnya wajib memiliki mahram apa enggak? Enggak. Syaratnya di sini tuh nggak harus ada mahram dulu, baru kita nanti untuk khususnya untuk cewek ataupun putri itu kita mempunyai mahram ya, nggak harus. Berarti nggak harus punya mahram, walaupun sendirian bisa. Walaupun sendirian bisa. Untuk perempuan yang sebelum ke sana harus hafal Quran dulu apa enggak? Enggak, setahu Anda enggak harus. Nggak harus. Berarti walaupun perempuan itu nggak hafal Quran ya? Ya. Di sini hafal Quran itu menjadi suatu nilai plus, maksudnya dalam waktu masuknya, waktu tes-tesan. Tapi kalau syarat untuk lulus itu salah satunya adalah hafal Al-Quran. Hafal Al-Quran. Salah itu ketika kita mau lulus dari universitas, ketika mudah menyelesaikan jenjang akhir S1. Jenjang akhir itu kita diwajibkan untuk hafal Al-Quran. Terus bagaimana rasanya tinggal di Yaman? Rasanya tinggal di Yaman, satu enak,
kuliah di sana campur sama cewek apa enggak? Enggak, di sini jalan aja ya, jalan terus ngelirik itu adalah sebuah aib, sangat-sangat aib. Itu untuk mahasiswa Indonesia apa untuk budaya Yaman? Emang budayanya gitu loh. Setahu saya budaya, ini masalah ngomongin budaya, karena Yaman ini termasuk pusat ya, pusat ajaran Islam. Untuk Indonesia kan apa, para ulama-ulama penyebar agama Islam di Indonesia itu kan pusatnya kan ada di Yaman ya, khususnya di Hadramaut. Mungkin budaya di sini diajarkan seperti itu. Suasana dan cuaca di sana gimana? Suasana cuaca di sini ada iklim panas, terus ada panas banget, terus ada dingin ada dingin sampai 1-2 itu ada. Kalau paling panasnya berapa? Paling panas itu 40. 40. Selama saya di sini itu 40. Masih 40, baru 40. Kemungkinan nanti bisa naik. Bisa naik. Buat kuliah di Yaman ada nggak yang beasiswa full? Sejauh ini administrasinya masih puluhan juta. Oh iya, masalah administrasi beasiswa full itu setahu Ana belum ada ya. Belum ada. Berarti belum ada. Cuma sebagian masalah beasiswa itu untuk asrama dan untuk belajar. Itu enggak beasiswa. Iya, untuk kitab ataupun untuk makan itu nanti dari uang pihak saku. uang saku. Untuk sendiri ya. Saku untuk Negeri Yaman itu seperti apa? negeri Yaman seperti apa ini, maksudnya masalah keislamannya, keagamannya. Tentunya Ya mungkin cuman dia yang nanya tuh kayak gitu aja. Cuman bertanya gimana sih Yaman tuh? tentunya di sini masalah ajaran Islam atau masalah keagamannya masih kental ya, masih kental. Ya itu tadi ngelirik cewek terus jalan bareng. Di sini juga pakai sebagian besar daripada cewek kaum Hawa itu pakai ikop ya, pakai nikop. Jadi kita tuh walaupun ada cewek lewat cadar, ya pakai cadar. kita nggak bisa ngeliat mukanya. Iya, nggak bisa. Curang gitu ya. Curang. Buat kaum Yang paling spesial tentang Yaman? paling spesial tentunya keilmuan agama. Itu spesial banget. Terus barokah. Tabarukan Ulama-ulama sini. Kuliner khas Yaman apa aja kak? Kuliner itu yang mungkin hampir persis dengan makanan Indo itu KFC itu makanan Indo nggak ya? Iya, KFC makanan Indo. KFC. Di sini beda nama, Bruce. Namanya di sini Bruce. Cuman mungkin nanti di lain waktu bisa bikin konten khusus kuliner khas Yaman. Di Mat'am langsung. Terus syarat untuk kuliah di Yaman? Syarat untuk kuliah di Yaman, satu, mungkin yang perlu disiapkan adalah kitab. Kitab itu kita menguasai pemahaman, bacanya, terus muhawarah loghah arabiyahnya itu kita yang harus kita mahirkan itu. Masalah tahfidz ataupun hafal Quran itu mungkin satu nilai plus, bukan satu pokok ya. Dipokokkan banget untuk kita hafal Quran gitu. Yang menurut saya itu Yaman itu masuknya gampang. Masuk itu tes-tesan. Yaman apa Ahqaf itu? Khususnya Ahqaf. Kalau Ahqaf itu masuknya gampang, tapi waktu di sini wah ini pelajarannya yang begitu keras. Jadi kalau misalnya mau kuliah di Ahqaf ya berarti cuman yang penting mau apa enggak. Iya, niat. Karena itu tuh cuman gampang lah. Mayoritas kebanyakan lulus. Tapi waktu di sini, pas di sini ya udah siap-siap hafal segini. Harus bisa meringkas segini. Nah, ini tanya, bisa nggak setiap hari ketemu sama Umar bin Hafid? Kalau setiap hari mungkin nggak bisa. Nggak bisa. Masanya beliau juga punya suatu job, kita juga punya suatu job. Dalam artian kalau khususnya ditarim aja, orang yang ditarim kan dekat dengan Habib Umar bin Hafid. Beliau juga pendakwah internasional, jadi ada waktu beliau untuk syiar ke agama-agama luar. Cuman kalau misalnya beliau lagi di Yaman ya negara-negara luar bisa kan ketemu kan. Misalnya beliau ada di Yaman, ada di Darul Mustafa. Insya Allah bisa. Itu yang penting sholat subuh ya, sholat subuh di Darul Mustafa. Iya. Itu pasti ketemu sama Umar bin Hafid. Motivasi yang disampaikan untuk motivasi untuk teman-teman yang mungkin kepingin melanjutkan studi di Yaman, khususnya di Ahqaf ya. Kalau Ahqaf, siapkan pertama masalah cara baca kitabnya, terus pemahamannya, terus muhawarah,
Muhawarah bahasa Arab. Muhawarah bahasa Arabnya perlu dikuatkan ataupun diperdalam lah. Itu yang pertama. Untuk hafal Al-Quran mungkin untuk pertama kali nggak begitu diharuskan, atau suatu nilai plus lah nanti waktu tes-tesan itu. Tapi kalau udah di sini mau lulus itu wajib hafal Al-Quran. Udah, itu doang aja. Semoga yang bisa diambil manfaatnya. Dan misalnya ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Kami dari mahasiswa Al-Ghaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.